praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada semua audiens yang terhormat Ibu Kepala TK Negeri Pembina Ponorogo, Bu Unian SDG MPD, yang terhormat teman-teman rekan guru sejawat TK Negeri Pembina Ponorogo, dan Bapak Ibu Wali Murid undangan yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Kita bisa bertemu hari ini, kita bisa berkumpul di hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang semoga besok kita nantikan syafaatnya hingga yaumul qiyamah. Allahumma amin. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan diseminasi budaya positif guru penggerak bersama saya Kristiani, calon guru penggerak angkatan 9 TK Negeri Pembina Ponorogo. Yang pertama, ini adalah identitas keluarga kami, ini adalah TK kami. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan tujuan dan manfaat diseminasi budaya positif guru penggerak. Yang pertama yaitu transformasi sekolah, menciptakan lingkungan belajar yang positif, menjadikan sekolah sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi siswa. Yang kedua, peningkatan kualitas pendidikan. Jadi manfaat budaya positif ini bisa untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mendukung dan kemampuan siswa. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kehidupan. Biasanya kalau kita itu bisa, maka kita bisa meningkatkan kualitas kehidupan, kemampuan anak dalam menghadapi tantangan kehidupan dan berkontribusi positif dalam masyarakat sebagai bekal anak, ya. Selanjutnya, langkah-langkah implementasi diseminasi budaya positif guru penggerak, yaitu pengembangan direncanakan dulu, membuat rencana tindakan yang jelas terukur untuk mengimplementasikan budaya positif. Ya, yang pertama rencananya analisis situasi sekolah, yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Yang kedua, pelatihan pengembangan rencana, membuat rencana tindakan jelas terukur dan mengimplementasikan budaya positif. Yang ketiga, pelatihan dan pembinaan guru, memberikan pelatihan dan pembinaan kepada guru sebagai penggerak budaya positif. Selanjutnya adalah langkah-langkah implementasi diseminasi budaya positif guru penggerak, yaitu pertama, analisis situasi sekolah. Analisis situasi sekolah ini mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Yang kedua, yaitu pengembangan rencana, membuat rencana tindakan yang jelas dan terukur untuk mengimplementasikan budaya positif. Yang ketiga, pelatihan dan pembinaan guru, memberikan pelatihan dan pembinaan kepada guru sebagai penggerak budaya positif. Makna disiplin positif di sini, disiplin banyak orang yang memaknai adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka,
murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dalam diri ataupun dari luar diri. Selanjutnya, adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Selanjutnya, disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan yang mereka lakukan pada kebijakan universal. Selanjutnya, sebagai pendidik, makna disiplin positif ini tugasnya adalah membimbing siswa atau murid untuk mendisiplinkan diri. Selanjutnya ini adalah 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosset. Dalam bukunya menyatakan 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi ini, perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam diri murid. Ya. Karena yang harus ditanamkan ini yang paling utama adalah yang nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena apa? Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang dan berkelanjutan. Motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, ini yang nomor 3. Dan selanjutnya mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Seperti itu ya. Jadi untuk motivasi perilaku manusia ini ada 3 tahapan menurut Diane Gosset. Tapi sebagai pendidik kita harus mewujudkan disiplin positif ini, terutama yang nomor 3 ya. Dan ini kita lakukan sebagai pembiasaan dan bertahap terus-menerus untuk jangka panjangnya ya. Selanjutnya adalah kebutuhan manusia. Di sini ada kebutuhan manusia menurut piramid yang sudah saya revisi dan saya susun. Adapun yang pertama yaitu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini ada kebutuhan akan keamanan, yaitu keamanan pribadi sebagai manusia. Kemudian keamanan pekerjaan, dan selanjutnya keamanan kesehatan dan keamanan properti. Jadi merasa aman apabila kita mempunyai barang-barang yang sudah kita punyai, dan juga untuk pekerjaan juga. Jadi kita bisa untuk merasa aman di dalam bekerja. Oke.
Yang kedua adalah kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan akan udara, makanan, minuman, dan tempat berteduh, ya, dan juga pakaian dan tidur. Ini merupakan kebutuhan dasar. Selanjutnya yang kedua yaitu kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis ini adalah kebutuhan merasa dihargai, ya, karena kebutuhan yang merasa dihargai, kebutuhan psikologis kita merasa dihargai yaitu merasa praktis dan perasaan pencapaian untuk dihargai. Yang kedua, cinta dan perasaan memiliki, yaitu cinta pada sahabat, persahabatan, pada teman, pada perasaan memiliki teman, sahabat, semuanya anggota keluarga. Cinta dan perasaan memiliki keintiman, dan juga cinta dan perasaan memiliki keluarga. Selanjutnya yang paling atas ini, yang puncak, yaitu kebutuhan pemenuhan diri. Jadi kebutuhan pemenuhan diri ini adalah aktualisasi diri untuk mencapai keinginan yang menjadi orang yang kita inginkan dan bisa dilakukan oleh seseorang. Jadi kita mengaktualisasi diri kita untuk menjadi pribadi yang baik, berdisiplin, budaya positif kita tingkatkan dan kita kembangkan di lingkungan dalam diri kita dan luar diri kita, seperti itu. Selanjutnya adalah 5 kebutuhan manusia menurut teori kebutuhan Maslow, ya. Ini Maslow ya. Ya. Di antaranya yaitu aktualisasi diri yang tadi kita sudah bicarakan di slide yang sebelumnya, yaitu pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kebutuhan manusia untuk penghargaan adalah pencapaian status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Yang nomor 3 adalah kebutuhan manusia terhadap sosial. Yang ini, dalam sosial ini ada afeksi, ada relasi, dan keluarga. Ada yang lain juga. Kemudian yang keempat adalah rasa aman. Jadi kita merasa aman antara keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain-lain. Yang terakhir adalah kebutuhan manusia menurut Maslow, yaitu kebutuhan fisiologis, ya. Yaitu makanan, minuman, tidur, pakaian, dan semuanya. Oke, Bapak Ibu guru pasti sangat sudah mengerti apa itu kebutuhan fisiologis. Di antaranya ada kebutuhan makanan, minuman, tidur, pakaian, rumah, terus properti yang sudah kita punyai, seperti itu. Ini adalah 5 kebutuhan manusia menurut Maslow. Slide selanjutnya yang saya akan bicarakan adalah tentang keyakinan kelas. Di dalam budaya positif, saya sudah mempelajari sebagai calon guru penggerak angkat 9 Kabupaten Ponorogo. Kita untuk modul 1.4 itu ada budaya positif, dan di antaranya saya mempelajari tentang keyakinan kelas, ya. Maksudnya keyakinan kelas ini adalah kesepakatan antara guru, murid, dan keluarga di kelas itu untuk membuat keyakinan di kelasnya. Ya. Yang pertama adalah setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menciptakan sebuah lingkungan positif. Yang kedua, perilaku warga sekolah tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif.
Jadi anak-anak nanti di kelas bisa kita lakukan budaya positif. Selanjutnya, dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal yang perlu dilakukan adalah membuat keyakinan-keyakinan atau kesepakatan-kesepakatan yang dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan untuk yang telah disepakati bersama. Jadi keyakinan kelas ini adalah apa yang dilakukan, keyakinan-keyakinan apa, kesepakatan-kesepakatan apa ya di antara guru dan murid di dalam kelasnya. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati secara bersama-sama seperti itu. Selanjutnya, mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan saja? Ya, ini ada pertanyaan. Saya akan menjawab bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam dirinya atau motivasi secara intrinsik ya. Mengapa tidak peraturan saja? Saya jawab ini. Murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk melanjutkan menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan saja. Jadi keyakinan kelas ini tidak dipaksa oleh guru yang lain. Terima kasih. Kemudian pembuatan keyakinan kelas yaitu 1. Keyakinan kelas hendaknya bersifat abstrak. Jadi bersifat abstrak ini dapat dilakukan dan tidak seperti peraturan. Yang kedua, keyakinan kelas ditulis berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi contohnya bisa, yang pertama, datang tepat waktu, seperti itu. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Oke. Yang ketiga, biasa menyelesaikan pekerjaannya sampai selesai. Ataupun nanti ada jeda, misalkan kalau belum selesai bisa dilakukan setelah istirahat. Tapi itu pernyataan-pernyataan yang sudah disepakati bersama. Selanjutnya, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi contohnya, buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Jadi kalimatnya positif ya. Selanjutnya, keyakinan kelas sesuai dengan kondisi lingkungan kelasnya, bukan di luar kelas. Jadi kondisi lingkungan kelasnya bagaimana di dalam kelas tersebut. Yang terakhir, keyakinan kelas hendaknya diikuti dan dijalankan semua warga kelas. Jadi bisa, ini nanti ada contohnya. Saya sudah membuat video sebelum hari ini. Jadi kita sepakat untuk membuat keyakinan kelas. Oke. Selanjutnya, mohon maaf. Selanjutnya ini adalah video keyakinan kelas yang ada di kelas kami, ya. Oke. Sebentar saya on-kan dulu ya. Iya. Ini saya kemarin sudah membuat video keyakinan kelas di mana ada anak-anak kelas ini. Ada keyakinan kelas yang pertama adalah datang tepat waktu. Kemudian ada, mohon maaf ya, ini belum ada suaranya karena audionya ini hanya bisa untuk mic saja. Untuk audionya ke
Ini belum bisa, mohon maaf ya. Ya, nanti saya dikirim di lewat WA di grup Paguyuban TK Pembinaan ya, supaya panjenengan setuju tahu apa yang saya lakukan dengan keyakinan kelas. Ya, di sini anak-anak memberi nama sebagai kesepakatan mereka setuju. Nanti anak-anak menempel di sini ya. Jadi anak-anak bisa menempel apakah sudah sepakat, apakah sudah yakin, dan apakah ini akan kita jalankan secara bersama-sama seperti itu. Ya, anak-anak sangat antusias sekali di sini. Mereka senang dengan keyakinan kelas yang kita lakukan kemarin. Jadi mereka setuju dan mereka akan melakukannya dalam waktu jangka panjang seperti itu. Mohon maaf lagi. Ya, yang ini adalah keyakinan kelas yang kedua. Yang kedua yaitu keyakinan kelas saya mancing. Jadi saya mancing kalimat-kalimat positif seperti yang sudah saya tuliskan di papan tulis ini. Kemudian anak-anak menuliskan namanya di post-it. Nanti kalau sudah setuju, anak-anak bisa menempel seperti itu. Lingkungan yang kondusif. Nah ini yaitu penerapan nilai positif dalam pendidikan. Yang pertama yaitu integritas, mengajarkan siswa untuk berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan memiliki moralitas yang baik. Ini adalah PR-nya seorang pendidik di lingkungan PAUD, karena lingkungan PAUD itu adalah sebagai fondasi untuk ke jenjang yang selanjutnya, untuk pembiasaan berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan memiliki moralitas yang baik. Ini adalah PR kita yang harus kita terapkan, yang harus kita bimbing anak-anak ini untuk melakukan integritas yang bagus. Ya, karena kita adalah pendidik di masa fondasi anak. Jadi dari peralihan rumah menuju lingkungan sekolah, dan ini adalah tugasnya seorang pendidik PAUD maupun TK. Selanjutnya yaitu kedisiplinan, ya. Mohon maaf. Selanjutnya, saya teruskan ya. Selanjutnya adalah kedisiplinan, yaitu mendidik siswa untuk memiliki aturan dan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah PR kita semuanya sebagai wali murid, sebagai pendidik, sebagai kepala sekolah, ataupun sebagai orang tua, dan semuanya. Karena kedisiplinan ini adalah dimulai dari kecil, dimulai dari usia 0 sampai ke jenjang selanjutnya. Ya, di sini kalau di lingkungan TK itu ada usia 4, 5, 6. 4 dan 5 itu untuk kelompok A, dan 5 sampai 6 itu ada kelompok B. Makanya kita wajib mendidik siswa ini untuk memiliki aturan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya. Selanjutnya yaitu kerjasama. Mendorong siswa untuk bekerja sama atau mendorong murid untuk bekerja sama, saling mendukung dan menghargai keberagaman. Nah, di sini di TK Negeri Pembina kemarin ini setiap tahun itu ada keberagaman Ibu. Misalkan, mohon maaf ya, ada yang agamanya selain Islam. Nah, kalau di tahun ini ada yang namanya Oka, itu agamanya Hindu. Tapi kita juga harus menghargai keragaman tersebut dengan cara kita membuat selamat datang, kita welcome kepada siapapun. Walaupun itu agamanya lain, kita terima, kita hargai, dan kita tanamkan untuk teman-temannya Oka ini untuk menghargai keberagaman. Seperti itu.
Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah kreativitas. Nah, penerapan nilai positif dalam pendidikan ini adalah mendorong kreativitas. Yang pertama, mendorong siswa untuk berpikir kritis, inovatif, mengembangkan potensi mereka. Nah, ini karena ini sejak kecil biasa kita gali kreativitasnya dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini kita bisa menemukan bakat dan minat anak yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara kemarin yang sudah saya pelajari. Ini kita bisa menggali kreativitas anak. Kalau di TK Negeri Pembina Ponorogo, ini ada beberapa ekstra untuk penggalian bakat dan minat anak, di antaranya mewarnai dan menggambar, kemudian ekstra menyanyi, kemudian ekstra menari, ekstra hafalan Quran, baca tulis Iqra. Kemudian kalau bagaimana sebenarnya di lingkungan TK itu apakah boleh untuk calistung? Tapi di sini juga ada calistung kalau di TK Pembina, tapi untuk itu adalah untuk ekstra. Karena di sini kita kemarin itu mengikuti yang dari program pemerintah itu transisi PAUD ke SD, ya, seperti itu. Karena baca tulis ini belum boleh dilakukan di lingkungan PAUD, tapi untuk pengenalan saja seperti itu, dan dilakukan dengan bermain, tidak langsung misalkan ya, satu itu seperti ini, tidak seperti itu ya. Kalau dua seperti ini, nah kita bermain, kita mempunyai kartu angka, nanti anak-anak biasanya mengambil ataupun nanti bisa untuk mengambil batu-batu yang di lingkungan TK ini juga ada, ataupun yang di sekolah itu biasanya ada manik-manik itu dengan cara seperti itu. Untuk membacanya juga seperti itu. Untuk huruf A itu sudah seperti ini. Anak-anak nanti bisa A itu gini ya, disusun batunya seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, seperti itu. Jadi kita kemarin mengikuti seminar PAUD transisi ke SD itu seperti itu. Jadi kita belum boleh melakukan untuk baca tulis itu, tapi untuk mengenal saja seperti itu ya Ma. Terima kasih. Apa nilai positif dalam pendidikan? Yang pertama, integritas, mengajarkan siswa untuk berperilaku jujur, bertanggung jawab, memiliki moralitas yang baik. Yang kedua, kerjasama, mendorong siswa untuk bekerja sama, saling mendukung, dan menghargai keberagaman. Yang ketiga, penerapan nilai positif dalam pendidikan adalah kedisiplinan, mendidik siswa untuk memiliki aturan dan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kreativitas, mendorong siswa untuk berpikir kritis, inovatif, dan mengembangkan potensi mereka. Jadi, disiplin positif ini sangat bagus untuk kita terapkan. Sebagai pendidik budaya positif sekolah, yang pertama, memberi teladan yang baik. Guru sebagai contoh positif baik dalam sikap, perilaku, dan tindakan sehari-hari. Jadi, gurunya memberi teladan yang baik. Yang kedua, peran gurunya adalah sebagai pendamping, membantu siswa mengembangkan hubungan sosial yang baik, berkolaborasi dalam belajar. Selanjutnya, peran guru yang ketiga yaitu pendorong atau motivator, menginspirasi dan memotivasi siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka. Selanjutnya, pengukuran dampak dan evaluasi dari diseminasi budaya positif guru penggerak yaitu: 1. Mengumpulkan data, menentukan indikator keberhasilan dan mengumpulkan data yang relevan. Ini kita mengumpulkan data anak dari
keluarganya, ya, dari keluarga yang bagaimana. Jadi kita bisa untuk selanjutnya mengidentifikasi karakter anak. Jadi kita bisa mengarahkan pola asih asuhnya. Yang kedua, analisis data. Kita menganalisis, ya, ini berarti yang kedua tadi, menganalisis data untuk mengevaluasi dampak dari diseminasi budaya positif. Jadi kita bisa menganalisis data dari anak tadi, kita kumpulkan, kita analisis, dan kita kembangkan. Selanjutnya, yang ketiga, perbaikan dan pengembangan. Berdasarkan analisis data, kita lakukan perbaikan dan pengembangan kebijakan atau program yang diterapkan. Jadi kita bisa untuk mengadakan perbaikan dan pengembangan budaya positif. Selanjutnya, ini adalah pengalaman sukses dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Di antaranya, 1, peningkatan prestasi siswa. Ya, jadi kita bisa menerapkan pengalaman ini dan kita bisa membuahkan prestasi siswa yang selama ini kita impikan untuk anak. Siswa lebih aktif dalam kegiatan sekolah dan memotivasi belajar yang tinggi. Kalau anak yang sudah bisa berhasil punya prestasi, biasanya dia terpacu terus untuk mengikuti perlombaan. Yang kedua, peningkatan prestasi akademik. Ya, adanya peningkatan hasil belajar dan prestasi akademik siswa secara keseluruhan. Jadi kalau di TK itu yang ditekankan adalah pendidikan karakter, ya, bukan untuk akademik itu, tapi pendidikan karakter. Jadi anak itu bagaimana bersikap, budaya positifnya, bersikap jujur, bersikap empatinya kepada teman-temannya, kepada gurunya. Okay. Yang ketiga, peningkatan kedisiplinan. Siswa bisa mengikuti aturan sekolah dengan baik dan memiliki sikap yang baik terhadap lingkungan. Jadi dari budaya positif ini kita bisa ambil sikap untuk anak. Kalau penerapannya anak bisa untuk budaya positif, nanti insya Allah anak-anak bisa mengikuti aturan sekolah dengan baik dan memiliki sikap yang baik terhadap lingkungan. Itu yang kita lakukan. Selanjutnya, kesimpulan dan pesan utama dari diseminasi budaya positif ini adalah membentuk masa depan. Jadi menerapkan budaya positif ini di sekolah merupakan investasi untuk masa depan siswa dan bangsa. Ini adalah contoh untuk fotonya. Kita bisa biasa melakukan upacara setiap hari Senin. Ini termasuk budaya positif karena anak-anak bisa baris berbarisnya rapi. Kemudian untuk latihan mengibarkan bendera, ya, bagaimana itu caranya mengibarkan bendera. Terus selanjutnya yang kedua adalah guru sebagai penggerak. Jadi peran guru sangat penting dalam menggerakkan implementasi budaya positif di sekolah. Kita bersama rekan sejawat, kepala sekolah dan warga sekolah semua, kita bisa menggerakkan budaya positif ini di sekolah. Okay. Terus kesimpulan yang ketiga yaitu dampak yang signifikan. Jadi diseminasi budaya positif guru penggerak dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam pendidikan. Dalam gambar ini ada pelaksanaan sholat duha secara berjamaah mulai dari hari Jumat dan hari Sabtu. Jadi bisa kita teruskan untuk selalu menerapkan budaya positif kepada lingkungan sekolah. Sekian, terima kasih untuk diseminasi budaya positif dari saya. Semoga nanti kita bisa untuk membuat satu kesepakatan penerapan budaya positif
di lingkungan TK Negeri Pembinaan Ponorogo. Selanjutnya kita ada sesi untuk pertanyaan dan refleksi. Siapa yang mau dari kelas selanjutnya? Monggo. Terima kasih Butia paparan diseminasi budaya positif guru penggerak dari TK Negeri Pembinaan Ponorogo yang telah dipaparkan panjang kali lebar menjadi luas. Yang terakhir yang saya dengar bahwasannya Butia tadi maaf nih, salah ucap atau memang akan dijadwal untuk kegiatan sholat duha itu yang sudah dialami adalah hari Rabu dan Jumat. Tapi Butia tadi mengatakan bahwa hari Jumat dan Sabtu. Pokoknya berturut-turut itu ketika yang mengucapkan begitu. Terima kasih sekali Butia. Paparan tadi bagus. Untuk pendapat saya bahwa semua kegiatan anak-anak telah dilaksanakan dari guru penggerak upacara bendera yang dilaksanakan memang itu adalah budaya positif menanamkan kedisiplinan di TK Negeri Pembinaan Ponorogo, mengenal bahwa yang termasuk adalah upacara bendera yang dilaksanakan hari Senin, biasanya hari Senin, upacara bendera. Itu seakan-akan adalah merupakan pembukaan dari pembelajaran kita di hari Senin. Untuk menanamkan disiplin mulai dari anak-anak baris memang sangat bagus. Kita menanamkan ya, istilahnya tidak kita harus sesuai dengan harapan dari guru, tapi kita mendasari anak-anak mulai untuk melakukan tata tertib. Contohnya waktu siap, anak-anak juga siap gerak. Kadang-kadang anak-anak itu konsentrasinya paling 5 menit itu sudah kemudian akhirnya anak-anak juga lari-lari ke sana kemari. Tapi ini mengacu bahwa kita adalah melatih dan mendidik anak-anak, makanya anak-anak juga diarahkan untuk mengikuti apa yang menjadi peraturan. Kemudian dari saya ya, menurut saya sudah bagus untuk paparan tersebut. Tidak ada pertanyaan, cuma jadi Butia salah ucap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu yang sudah memberikan. Mohon maaf tadi karena salah ucap, jadi untuk pembiasaan sholat jamaah duha itu setiap hari Rabu dan Jumat ya Ibu ya. Oke. Untuk contoh selanjutnya untuk menerapkan budaya positif adalah sapa saling santun ya. Jadi kita bisa menerapkan untuk menyapa di depan itu untuk anak-anak, kita sambut anak-anak, kita arahkan untuk anak saling kepada gurunya, menghargai gurunya,
dan mengucapkan salam, assalamualaikum, seperti itu ya Bu ya. Terus selanjutnya budaya positif yang selanjutnya yaitu kita biasa menerapkan untuk anak bicara jujur ya. Jadi di TK Negeri Pembina ini diharapkan anak-anak nanti bisa mempunyai karakter jujur ya. Karena biasanya anak-anak ini kalau kasus yang pertama untuk kejujuran adalah ada anak yang setiap hari membawa snack atau makanan kecil ya. Biasanya ada anak yang ini ada menunya itu beda-beda yang setiap hari dibawa di rumah. Itu ada anak yang bawa makanan enak ya, seperti itu. Itu biasanya tergantung anak-anaknya ya. Ada anak yang kemarin juga misalkan pengen jajan anak temannya, kok pengen jajan temannya, dia diam-diam terus ambil sedikit. Nah, setelah itu saya beri tindakan seperti ini, Dek, kamu tuh nggak boleh ambil itu ya, nanti kamu boleh ngomong sama temanmu, pasti dikasih, seperti itu untuk penanaman kejujuran. Ada kemarin juga yang menemukan uang ya, di anak-anak kemarin menemukan uang terus diberikan sama bu guru ya. Misalkan, Bu, saya menemukan uang. Nah, seperti itu diberikan guru. Jadi anak-anak sudah jujur ya. Selanjutnya ada pendapat lain dari bu guru, dari bu guru, monggo memberi review kepada saya sedikit saja. Oke. Cara menerapkan budaya positif secara konsisten di TK Negeri Pembina Ponorogo yang telah dipaparkan oleh Ibu Diana. Saya hanya menambahkan bahwa di dalam pendidikan anak usia dini yang paling utama dan yang penting itu adalah keteladanan. Ya. Jadi teori apapun materi apapun yang akan kita berikan kepada anak didik kita itu harus diawali dengan keteladanan dari pribadi seorang pendidik. Jadi tindakan langsung yang kita lakukan di depan anak itu mungkin akan lebih mengena pada anak ya, daripada kita hanya memberikan teori-teori bahwa ini nggak boleh begini dek, ini nggak boleh begini dek. Nah, seperti itu. Jadi kita langsung memberikan contoh kepada anak. Misalnya ketika budaya positif yang kita lakukan itu melepas sepatu. Nah, melepas sepatu yang ada di luar kelas di dalam rak itu contoh yang nyata yang harus kita lakukan adalah ketika kita juga melepas sepatu kita, melepas sandal kita, diletakkan langsung di dalam rak seperti itu misalnya ya. Nah, nanti anak-anak akan mengikuti yang seperti itu. Dan kalau ada nanti 1-2 anak yang tidak melakukan itu, bukan berarti kita harus langsung menolong mereka dengan memasukkan sepatu mereka ke dalam rak, tidak seperti itu. Tapi kita kasih tahu pelan-pelan dan kita tuntun anak itu untuk mengambil sepatunya kembali, kemudian meletakkan lagi ke dalam rak yang seharusnya menjadi tempat rak sepatu itu. Itu contoh yang kecil yang kita bisa lakukan, atau nanti bisa dengan pembiasaan lain-lain yang lebih kompleks lagi. Begitu Bu Tiani, terima kasih. Terima kasih Madam Nurul. Ya Allah, ternyata
Budaya positif ini adalah dengan melakukan pembiasaan keteladanan yang baik yang dimulai dari Bapak, Ibu Guru, dan semua warga sekolah. Terima kasih Guru. Nanti saya akan review kepada saya sebagai guru, calon guru penggerak angkatan 9. Oke. Selanjutnya ada review lagi dari Bu Siti Khairia. Monggo mereview di diseminasi budaya positif. Monggo Bu Khair, silakan. Ya, ayo Bu Khair. Ayo. Bu Khair ini adalah guru kelompok B2 dari TK Negeri Pembina Ponorogo. Monggo, silakan mereview diseminasi budaya positif saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk teman kita Bu Dwi Setiani sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Terima kasih atas paparannya tentang tujuan dan manfaat diseminasi budaya positif berkembang. Sudah baik, sudah lebih lagi ditingkatkan lagi, terutama kita di sekolah ini cuma guru dan anak, dan bisa dilanjutkan lagi kebiasaan-kebiasaan yang baik itu alangkah baiknya dilanjutkan lagi kepada Bapak Ibu wali murid, kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dan yang dilakukan di sekolah dilanjutkan lagi di sekolah, seperti contohnya pembiasaan makan dan minum, pembiasaan berdoa, dan hal-hal apapun bisa dilanjutkan lagi atau bisa dikomunikasikan lagi kepada wali murid untuk anak-anak juga biar bisa menghafal, karena waktu yang ada di sekolah ini cuma berapa jam saja. Paling enggak kita di sekolah ada cuma 2,5 jam. Yang lebih banyak waktunya adalah di rumah. Jadi kebiasaan-kebiasaan apapun, pembelajaran-pembelajaran apapun bisa dilanjutkan lagi atau diinfokan lagi, dikomunikasikan lagi dengan Bapak Ibu wali murid, bisa nyambung berkesinambungan dengan wali murid yang ada di rumah. Dan apapun pembelajaran dan yang diberikan oleh guru bisa terbiasa dan terlakukan setiap hari, walaupun tidak hanya di TK, karena pembelajaran di TK itu pembelajaran yang fondasi, yang awal. Kalau memang fondasinya bagus, pasti nanti kedepannya anak itu juga terbentuk karakter-karakter yang bagus. Di samping dengan pembiasaan dari diri kita sebagai guru, guru pun kita menyampaikan seperti itu, guru pun juga harus menanamkan kebiasaan-kebiasaan dan pembiasaan-pembiasaan itu tertanam pada diri kita, terutama kedisiplinan, tanggung jawab, karena guru dan itu adalah guru di buku dan di biru. Maka dari itu pembiasaan ucapan sopan santun apapun dari guru, teladan dari guru adalah contoh bagi anak-anak kita, terutama pada anak-anak TK yang usianya usia fondasi. Itu saja Bu Tia, terima kasih, semangat untuk terus bergerak sebagai guru, bergerak, tergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Khair sudah menjelaskan panjang kali lebar, dan saya ini sudah terbuka untuk tergerak, bergerak dan menggerakkan. Ya, tadi sudah disampaikan kepada kita bahwa pembiasaan ini untuk di sekolah itu, kalau di lingkungan PAUD itu adalah pembelajarannya hanya 2
2,5 jam ya Bu Bayu ya. Jadi paling banyak pembelajaran itu adalah di rumah. Jadi untuk pembiasaan budaya positif ini baik juga kita lakukan kepada anak itu di lingkungan rumah juga ya Mama ya. Jadi budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah, wali murid juga mendukung. Jadi di rumah juga ada penerapan budaya positif. Oke. Apakah mama-mama ini juga mau memberi review kepada kami setelah memberikan budaya ini? Monggo silakan Mama Ilian. Monggo. Terima kasih. Iya. Budaya positif ini banyak sekali ya. Mau buang sampah pada tempat di sini aja. Membuang sampah pada tempatnya, pembiasaan bagus teladan yang baik, datang tepat waktu di sekolah itu juga budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau bertanya untuk kebiasaan di rumah untuk anak yang sulit bangun pagi itu bagaimana cara memberi penjelasan pada anak-anak ini? Itu saja. Singkat padat jelas. Jadi Mama Ellen terima kasih sudah memberikan pertanyaan kepada kami. Untuk kita sebagai guru di TK Negeri Pembina Ponorogo biasanya kita punya trik ya untuk anak yang suka bangun siang, ya kan? Tapi kita belum tahu dia itu kalau tidurnya jam berapa. Ya, jadi biasanya kalau kita tidurkan itu 8 jam kan. Jadi dia kalau bangun siang itu biasanya tidurnya jam 10, molor jam 7 seperti itu ya. Kalau saya pribadi yang memberi trik kepada anak yang suka bangun siang itu caranya begini Mas. Anak kita janji dulu ya, kita beri arahan. Misalkan sebelum tidur kita beri arahan. Halo sayang, besok bangunnya pagi ya. Nanti kalau anak yang bangun pagi setelah mendengar adzan subuh pasti enak deh rasanya badannya ketimbang bangun yang suka siang. Apalagi Elia sudah besar, punya adik, jadi kebiasaan yang bagus bangun pagi harus Elia terapkan. Tapi kalau memang masih rawa, kita harus punya ikhtiar semangat. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Setiap hari kita bangunkan seperti itu ya. Jadi kita positifnya itu dengan pengucapan yang baik, kita beri motivasi yang bagus ke anak. Terus kita beri misalkan kalau bangun pagi itu disayang Allah, kita seperti itu boleh juga. Karena apa? Kita kan agamanya juga Islam kan, jadi kebiasaan bangun pagi itu sangat baik untuk kita terapkan seperti itu. Terus kita beri motivasi, karena kan sudah sekolah PAUD, kalau di TK Pembina kan masuknya jam 7.15 ya. Kita beri arahan, kalau kamu bangunnya jam segini, kamu kan nggak mau sekolah, kamu rewel. Jadi kita tidur lebih awal, misalkan jam 8. Jangan sampai tidurnya jam 10, jam 11 seperti mamanya kerja. Jangan ya Ma ya. Jadi kita bisa tidur untuk anak itu jam 8 boleh mulai tidur untuk lebih awal. Gimana Ma? Yes, ada. Oke, terima kasih. Oh nggak ada tambahan dari Bu Uni ya? Terima kasih Mama Cantik, luar biasa pertanyaannya, sangat menarik. Untuk masalah bangun pagi ini cerita tidak apa ya Bu? Orang baru-baru ini terjadi anak-anak kok nggak mau bangun pagi. Sejak saya kecil dulu ini memang ya seperti itu. Anak itu sulit bangun pagi-pagi sik drama, sik nyanyi gitu. Menggali kreativitas anak. Selanjutnya untuk peran guru sebagai penggerak
ini budaya muslim di sekolahnya tadi sudah dijawab oleh Bu Nurul. Dan guru adalah, kalau di guru penggerak kami yang saya sudah pelajari kemarin itu, guru adalah sebagai manajer. Ya. Jadi guru sebagai manajer, bukan untuk guru yang sebagai tunda ya. Kita memanajer anak untuk menggali bakat dan minat sesuai pengembangan kreativitas anak. Bakat yang ada di dalam anak itu misalkan apa? Contohnya menari. Nah, kita gali anak dengan program pelatihan tari atau ekstra tari yang ada di TK Negeri Pembina Ponorogo. Selanjutnya ada anak yang bakat bisa untuk mewarnai. Nah, ini adalah gurunya Pak Soleh. Jadi ada kreativitas anak itu suka mewarnai. Nanti bisa dibimbing untuk mengembangkan bakatnya dalam bidang mewarnai yang sudah dibimbing oleh Pak Soleh. Selanjutnya yaitu pengembangan bakat menyanyi. Nah, ini biasanya oleh Bu Nurul. Karena bimbingannya Bu Nurul, nanti bisa anak-anak latihan vokal, latihan artikulasi, sehingga dia bisa menyampaikan nyanyian yang bagus dan memperoleh juara di lomba-lomba. Ya Bu Nurul ya. Selanjutnya yaitu dari gali minat, bakat dan minat ini. Menari sudah, menyanyi sudah, budaya positifnya lagi. Kita sebagai manajer itu mengembangkan. Khusus Pak Wawan ya, Pak Wawan ya. Pak Wawan ini pembimbing untuk anak yang mempunyai bakat hafalan Al-Quran ya Pak Wawan ya. Dibimbing sama Bu Koir sebagai ketuanya ya. Nanti anak-anak dibimbing untuk mengembangkan minatnya dalam menghafalkan Al-Quran, dalam hal menghafalkan surat-surat pendek, dan ini nanti bisa diikut kesertakan berpartisipasi untuk mengikuti lomba-lomba yang ada di SD-SD di Kabupaten Ponorogo. Iya. Untuk selanjutnya pengembangan bakat dan minat apalagi ya? Menyanyi sudah, menari sudah, hafalan sudah. Apalagi? Oh iya, kan menari sudah Pak tadi ya. Oh iya, maksudnya Pak Wawan ini pengembangan minat budaya. Nah, ini yang akan kita bicarakan, pengembangan minat bakat untuk pengembangan budaya Riau di Kabupaten Ponorogo ya. Oke, kita kan sudah melakukan setiap hari Sabtu untuk pengembangan bakat dan minat anak dalam hal tari budaya Riau ya. Oke, selanjutnya adakah yang masih mau bertanya lagi? Terima kasih Bunda. Baik, terima kasih Bu Tia. Sungguh pemaparan yang sangat luar biasa hari ini ya. Kita belajar tentang budaya positif. Alhamdulillah ya. Saya akan memberi tanggapan saja Bu Tia terkait yang pemaparan Bu Tia yang sudah Bu Tia sampaikan tadi. Nah, tadi Bu Tia di TK Negeri Pembina Ponorogo adalah salah satunya budaya bahasa Jawa. Nah, itu adalah budaya yang sangat positif ya. Mengingat kita itu wong Jawa, napa Bu? Nang Jawa, jelang Jawa nih. Walaupun aja sampai ra Jawa. Nah, ya kan? Karena budaya kita itu makin terkikis, budaya Jawa itu. Anak-anak sekarang tuh banyak sekali yang hampir tidak bisa menggunakan bahasa Jawa yang baik dan benar. Karena kenapa? Kita sudah memang zaman milenial. Tari khususnya adalah tari Reog Krida Wiyata Pembina yang telah kami rintis bersama-sama dari guru dan wali murid TK Negeri Pembina Ponorogo mulai tahun 2022. Sudah pentas satu kali untuk Krida Wiyata Pembina, alhamdulillah sukses. Begini, untuk kedisiplinan tentang tari dan musik atau seni suara, ini adalah untuk anak-anak itu biasanya pembiasaan kita
laksanakan setiap hari aja, setiap hari pagi melalui senam kita setelkan musik. Anak-anak yang sudah bisa menyanyi ataupun menari pasti akan bergerak dan tergerak begitu. Terus lambat laun anak itu kan untuk kegiatan seperti ini tidak bisa dikeropok nih. Atau dikeropok ini koyoke keropokan iki yo nek istilah mateng ora enak nek dikeropok. Nek carane iki cara bakal jago ngoten niku gedean geni. Iya. Untuk ini untuk latihan yo kebromot atau keropok. Betul kebromot gitu ya. Ini oh iya ya. Masa aku kayak putih nggak ada bunur. Pembiasaan memang dilakukan setiap hari. Contohnya yang sudah dilaksanakan seni itu bersamaan dengan hari Selasa bersamaan dengan seni budaya Jawa, seni budaya Jawa. Istilahnya seperti itu. Terus dengan hari Kamis dan hari Sabtu. Kalau hari Sabtu itu full untuk kegiatan seni tari reog Kriada Krido Wiyata Pembina Ponorogo. Malah ini adalah tari yang baru, versi baru, lebih bagus dari yang kemarin. Itu menurut saya lebih sulit. Jadi nanti untuk Pak Guru dan Bu Guru monggo persiapan. Soalnya walaupun panjenengan tidak bisa menari, karena panjenengan adalah Pak Guru dituntut untuk melatih anak-anak. Ya orang kita pokoknya itu anak itu jangkah itu sesuai dengan apa yang diberikan oleh pelatih. Terus begini, untuk anak-anak yang berpotensi menyanyi itu kita didik, kita latih, dibiasakan terus gitu. Tapi jangan dengar dengan anak yang lain, nanti anak yang lain cemburu. Nanti Butia ya, pokoknya kalau Butia menyanyi ya, sekali ke orang sejak nyanyi sekaligus itu bersama-sama untuk menyanyi. Jadi kita bisa melihat, bahkan anak yang dulu yang dia nggak mau duduk itu pun bisa menyanyi. Ya, bisa menyanyi. Anak belajar tidak harus duduk. Ya, bisa di luar ruangan itu sudah bisa belajar. Dan di rumah dia bisa. Betul itu. Sudah diterapkan itu, bahkan wali murid itu juga bilang gitu. Di sekolah itu nggak mau masuk, ternyata di rumah itu kok ya bisa. Demikian Butia sekilas untuk bakat minat. Jadi kita disiplinkan setiap ada peluang begitu, tidak keropokan biar nanti hasilnya bisa ya maksimal, bisa membanggakan orang tua dan guru. Terima kasih Butia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak sudah memberikan review tentang budaya positif, pengembangan dalam bakat minat anak dalam bidang seni. Tadi sudah kita selesaikan semuanya. Dari pengembangan dari A, B, C, dan D, kita bisa menyimpulkan bahwa budaya positif dengan cara memberikan teladan yang baik dimulai dalam diri dulu. Seperti itu ya tadi ya. Terus selanjutnya budaya positif bisa kita lakukan dengan membiasakan pembiasaan yang baik secara berkontinu terus menerus seperti itu. Iya. Iya, secara terus menerus. Selanjutnya budaya positif dalam pengembangan bakat dan minat anak. Bakat dan minat anak sesuai budaya positif dalam
Wes. Oke, kita sudah menyimpulkan beberapa ini. Ya, terima kasih sampai. Monggo. Terima kasih Ma. Ya, terima kasih. Kita bisa menyimpulkan budaya positif dikembangkan. Ya. Oke. Kita sudah dari kegiatan awal sampai akhir ini kita sudah bisa menyimpulkan beberapa nilai positif dari budaya positif yang sudah kita bicarakan tadi. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah TK Negeri Bumina Ponorogo, kepada teman-teman rekan sejawat guru TK Negeri Bumina Ponorogo, beserta wali murid yang sudah kami undang untuk melakukan sosialisasi diseminasi budaya positif oleh saya Kristiani dari TK Negeri Bumina Ponorogo, calon angkat guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Ponorogo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tepuk tangan saya. Acaranya kita tutup ya Ma ya. Kita SBK dulu ya. Teman-teman, Siap. mana suaramu? Ini suaraku. Mana teriakmu? Ini teriakku. Oke, terima kasih. Kita SBK-nya seperti ini ya. 1. Nanti teman-teman bilang oke. 2. Yes. 3. Budaya positif kita lakukan. Seperti itu ya. Kita jadinya. Oke. Kalau budaya kasih apa? Tepuk budaya positif gitu ya. Prok, prok, prok. Oke. 2. Yes. 3. Budaya positif kita lakukan. Yes. Gitu. Oke. Oh ya, 1 yes. Oke. 2 oke. Ikuti lagi ya. Capek Bu. Oke, selanjutnya yuk tepuk budaya positif.